mengawali upacara ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi, Shalom, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Kepala BPSDB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami kasihi Kepala BKPSDM Kabupaten asal peserta atau pejabat yang mewakili, pejabat struktural dan pejabat fungsional pada BPSDB Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim penjamin mutu, Bapak Ibu peserta PKP, serta Bapak Ibu peserta LATSA, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Upacara pembukaan pelatihan dasar CPNS gelombang 2 untuk golongan 3 angkatan 174, 175 dan 176. Untuk golongan 2 angkatan 55, lingkup pemerintah Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Sumba Tengah. Upang 9 Mei tahun 2022 dimulai. Doa bersama bagi yang bertugas disilakan. Marilah kita berdoa, doa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu. Ya, kami bisa berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 2 golongan 3 angkatan 174, 175, 176
dan golongan 2 angkatan 55 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya acara ini bisa berjalan dengan lancar seperti kehendak. Ya Yesus, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat perjuangan kami dalam mencapai keberhasilan dan tujuan pelatihan ini. Apungkan pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami agar dapat memenuhi hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami berdoa juga buat Bapak Gubernur beserta jajaran, Kepala BPSDMD beserta jajaran, narasumber, widyaswara, pengajar dan panitia pendamping serta seluruh peserta lansar. Semoga kami diberikan kesehatan untuk selalu mempermuliakan nama-Mu. Ya Bapa dalam surga, ini doa dan permohonan kami sampaikan demi Kristus kepada pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi NTT, Kepala BKPSDM Kabupaten asal peserta yaitu Kabupaten Biru, Malaka, Manggarai dan Nusa Tengah, atau pejabat yang mewakili, rekan-rekan pejabat struktural dan fungsional lingkup BPSDMD Provinsi NTT, tenaga pelatihan seluruhnya yang terdiri dari penceramah, pengajar, penyelenggara dan pengelola, serta tim penjamin mutu. Ada Bapak Ketua Tim dan seluruh anggota yang hadir pada hari ini. Juga kami sampaikan yang hadir Bapak Gubernur dan Bapak Kaban adalah peserta PKP atau pelatihan kepemimpinan pengawas atau yang setara lingkup pemerintah Provinsi NTT. Ini ada satu kelas 40 orang. Kemudian saat ini adalah peserta latsar yang kami banggakan, singkatnya undangan dan hadirin yang kami muliakan. Selamat pagi dan salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk mempersembahkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerahnya kita semua dikaruniai kesehatan untuk dapat bertemu mengikuti pembukaan pelatihan dasar ini. Sehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 174, 175 dan 176 serta golongan 2 angkatan 55 asal pemerintah Kabupaten Belu, Malaka, Manggarai dan Sumba Tengah, maka izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Romari dasar pelaksanaan. A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Dan seterusnya. I. Rekomendasi Satgas Covid Provinsi nomor terbaca tanggal 15 Februari 2022 tentang pelaksanaan pelatihan lingkup BPSDMD Provinsi NTT. 2. Tujuan pelatihan dasar ini bertujuan membentuk CPNS yang profesional, mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga menjadi seorang pelayan masyarakat. 3. Melalui kurikulum pelatihan. Pelatihan dasar dilaksanakan menggunakan kurikulum selama 511 JP yang terdiri dari
191 JP atau 21 hari berada di BPSDMD dan 320 JP atau 30 hari berada di instansi pemerintah peserta pengirim peserta. Waktu dan tempat penyelenggaraan pelatihan dasar berlangsung selama 51 hari terhitung mulai hari ini 9 Mei sampai dengan 6 Juli 2022 bertempat di kampus BPSDMD Provinsi NTT dan instansi pengirim peserta. 5 Romawi peserta. Peserta pelatihan berjumlah 160 orang, golongan 3 Kabupaten Belu 33 orang, Malaka 1 orang, Manggarai 49 orang, Sumba Tengah 37 orang, jumlah 120 orang. Golongan 2 Kabupaten Belu 7 orang, Malaka 33 orang, jumlah 40 orang. 6 Romawi biaya yang dikenakan dalam pelatihan dasar ini bersumber dari APBD Kabupaten pengirim peserta melalui DPA BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 7 Romawi penutup. Atas nama seluruh panitia kami menyampaikan terima kasih kepada BKPSDMD Kabupaten dan semua pihak yang telah berkolaborasi sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan terdapat kekurangan dan kehilafan dan panitia membuka diri menerima masukan untuk dilakukan perubahan secara berkelanjutan. Pada kesempatan ini juga kami tetap berkoordinasi dengan Satgas COVID Provinsi dan Kota Kupang sebagai syarat penyelenggaraan diklat sehingga kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami juga menyampaikan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Badan serta hadirin bahwa mulai tahun 2022 dalam rangka penerapan ISO 9001/2012 BPSDMD Provinsi telah menerapkan Eco-Office yaitu zero aqua atau zero plastik atau zero waste sehingga pengendalian sampah dapat dilakukan lebih awal. Akhirnya demikian laporan ini kami sampaikan. Kami mohon berkenan Bapak Gubernur yang diwakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan dasar TPNS gelombang 2 golongan 3 angkatan 174, 175 dan 176 serta golongan 2 angkatan 55 asal pemerintah Kabupaten Belu, Malaka, Manggarai dan Sumba Tengah tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Tuhan memberkati kita semua. Kupang 9 Mei 2022 tertanda panitia. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang terhormat Kepala Badan SDM Provinsi dan Kabupaten atau yang mewakili, pejabat yang mewakili beserta jajarannya, pimpinan perangkat daerah atau pejabat yang mewakili yang hadir, Bapak Ibu Widya Suara, panitia, pengendali mutu ya, Pak Freddy, pimpinan pengendali mutu ya, teman-teman PIM PKP ya, PKP, terus peserta latsar golongan 3 dan golongan 2 yang kami hormati. Yang pertama, kita menaikkan puji dan syukur karena kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama berada di tempat ini untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kita, terutama
Nah ini terutama ini untuk CPNS yang akan mengikuti pelatihan dasar. Pelatihan dasar ini bukan tujuan dari kita sebagai CPNS untuk diangkat 100%, itu bukan tujuan. CPNS mengikuti latsar untuk mendapatkan input yang memadai sebagai bekal untuk melakukan pelayanan publik di instansi atau dinas badan yang bersangkutan bertugas. Karena itu pesan Pak Gubernur mengenal betul karakter daerah masing-masing supaya tahu apa yang akan dikerjakan. Kebetulan yang hadir ini dari Belu, Malaka, Manggarai, Sumba Tengah. Ya, ini daerah-daerah yang potensial tetapi mengandung para doks subur, banyak yang miskin. Kemiskinan di NTT itu masih di atas 20%, average rata-rata. Artinya setiap 5 orang NTT satunya miskin. Dengan apa ini angka? Yang kedua, pendapatan kita itu masih rendah. Rata-rata pengeluaran penduduk NTT itu baru 7,6 juta per kapita per tahun. Pak Kepala Pengendali pengeluaran setahun berapa? Mungkin 40 atau 50 juta. Masyarakat kita masih berada di angka 7,6 juta. Pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak kita, rata-rata anak-anak kita yang berumur 7 sampai 12 tahun, 7 sampai 15 tahun itu bersekolah hanya sampai kelas 1 SMP lewat sedikit. Rata-rata lama sekolah itu hanya 7, kira-kira 65 tahun. 7,65 tahun. SD 6 tahun, tambah SMP 1 tahun lewat sedikit. Ya. Kemudian angka indikator di bidang kesehatan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan itu juga masih bermasalah. Masih banyak masyarakat yang akses terhadap air bersih dan lain sebagainya, BAB juga tidak semua ada di tempat yang layak. Dan ini semua yang kemudian menempatkan NTT berada pada provinsi ketiga dari bawah untuk ukuran kemiskinan. Nah, indikator-indikator ini mesti menjadi perhatian dan menjadi panggilan utama pelayanan kita sebagai ASN. Jadi mesti melihat angka-angka ini secara nyata di lapangan, bahwa mereka yang menderita itu, mereka yang pendapatannya itu rendah, mereka yang masuk dalam kelompok miskin, mereka yang sekolahnya itu tidak bisa lebih tinggi, mereka yang akses ke bidang kesehatan itu terbatas, dan indikator-indikator lain sebagai satu kondisi situasi yang mengundang empati. Harus ada empati dulu supaya pelayanannya bisa optimal. Kalau kita jadi ASN hanya oleh karena mau pakai seragamnya bagus, kemudian tiap bulan terima gaji, ya, kemudian kita masuk kantor, hanya mengurus kantor saja, tidak melakukan pelayanan publik, tentu itu akan menjadi beban pemerintah dan pasti itu unproduktif. Karena itu pemerintahan sekarang, Pak Gubernur sudah perintahkan semua pelayanan publik harus diatur baik dan sebanyak-banyaknya pegawai atau ASN itu berada di tengah-tengah masyarakat. Tidak lagi berada di kantor untuk melayani pimpinannya setiap hari, melayani surat-surat, melayani keuangan-keuangan, cukup beberapa orang. Selebihnya harus berada di lapangan. Karena itu setiap CPNS yang ikut latsar ini harus mengenal betul daerahnya. Saya mau tanya dulu dari Malaka. Malaka ada di mana? Mohon salah satu berdiri. Ya. Ibu nama siapa? Dari unit kerja mana? Dinas Pendidikan. Kebijakan pemerintah Malaka di bidang pendidikan apa saja?
Jadi mesti mengenal betul ya. Nanti Pak Kepala Badan ya, ini dikasih catatan supaya nanti mereka ditugaskan untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kebijakan prioritas pembangunan di daerahnya. Karena mereka akan menjadi pelayan. Nah, kalau dia mau menjadi pelayan, mau melayani tidak tahu apa yang dia mau kerjakan, ini jadi beban lagi. Sudah, ibu duduk. Dia dari Sumatera Tengah. Sumatera Tengah. Nah, Sumatera Tengah mana berdiri? Panitia. Nah, ini paling di depan. Pak nama siapa? Stefanus Dominigal, Dari unit kerja mana? Dinas Pendidikan Kabupaten. Dinas Pendidikan. Apa prioritas program pendidikan dari Pak Bupati? Siap, karena kami baru siap karena baru masuk Pak, jadi belum. Pak masuk kerja kapan? TNT-nya 4 April Tahun? 2022. Oh, baru 1 bulan nih? Siap. 1 bulan langsung berjabatan? Dulu kami 2 tahun dulu. Oh, sekarang lebih cepat. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Baik, jadi ini maksudnya Pak Gub itu mau supaya kita semua yang pelayan ini, birokrat aparatur sipil negara itu kan melayani masyarakat ya, atau dalam konteks birokrasi itu disebut pelayanan publik ya. Itu menyediakan layanan baik barang maupun jasa dan juga pelayanan administrasi untuk kebutuhan masyarakat. Karena itu kita harus tahu persis apa yang menjadi kebijakan kepala daerah supaya kita bisa memberikan kontribusi di dalam setiap pelayanan publik untuk bisa menghasilkan pelayanan publik yang efisien. Efisien itu adalah cepat, murah, terjangkau. Itu sudah kata kunci. Pokoknya cepat-cepat sudah di masyarakat apa menjadi kebutuhannya, respon dengan cepat, bertindak dengan cepat untuk masyarakat bisa mendapat kepuasan dalam pelayanan publik. Kami di bidang pertanian itu tidak lebih 1 kali 24 jam. Begitu ada pengeluhan tidak boleh lebih 1 kali 24 jam. Sudah harus merespon apa yang dihadapi oleh masyarakat di bidang pertanian ya. Nah, karena itu pada pelatihan ini sebenarnya Pak Gub meminta Pak Kepala Badan untuk semua pimpinan perangkat daerah sektor-sektor unggulan itu menjadi narasumber ya. Nanti bagaimana skemanya supaya bisa kita menyampaikan berbagai kebijakan-kebijakan strategis untuk membangun NTT ini. Misalnya di bidang pertanian, hari ini pertanian sedang mengerjakan yang namanya tanam jagung, panen sapi, pola kemitraan. Ini satu pendekatan pembangunan yang berbasis kepada ekosistem, yang berbasis kepada kolaborasi. Sekarang tidak ada lagi pekerjaan sektoral, kerja sendiri-sendiri. Saya pikir di provinsi juga di kabupaten tidak membutuhkan Superman, tidak membutuhkan manusia-manusia yang bekerja secara sendiri-sendiri, tunggal. Tidak dibutuhkan lagi. Kita butuhkan super team. Jadi satu tim di sektor A untuk program A itu ada timnya yang betul-betul solid dan kuat untuk bisa mengerjakan kebijakan-kebijakan kepala daerah menuju kepada peningkatan pelayanan publik untuk mencapai satu level efisiensi yang tinggi untuk bisa meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya itu memberikan implikasi kepada penurunan tingkat kemiskinan, stunting termasuk di dalamnya, pendapatan termasuk di dalamnya untuk kita tingkatkan, termasuk memudahkan untuk aksesibilitas baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Nah, ini semua harus kembali kepada panggilan dulu ya. Kita kalau tidak ada panggilan pelayanan, tidak ada rasa empati terhadap masyarakat miskin, tidak ada rasa empati terhadap mereka yang akses ke pendidikannya itu terbatas, tidak ada empati terhadap mereka yang akses pendidikannya itu terbatas dan kesehatan juga terbatas, maka pelayanan kita akan sia-sia, terasa seperti kering ya, tidak ada manfaat apa-apa. Mesti ada panggilan. Kalau ada panggilan, kita kerja tidak mengenal waktu. Seolah-olah kita sedang berhadapan dengan pasien gawat darurat. Kerjanya kita panggilannya harus pada level itu.
supaya betul-betul kita bisa kerja total. Karena kita tertinggal terlalu jauh dengan provinsi-provinsi lain, ya. Kita tertinggal terlalu jauh dengan negara-negara lain, ya. Terlalu banyak indikator-indikator pembangunan yang kalau kita buka di sini itu sangat sangat ironis, ya. Di satu pihak kita punya laut, ya, di satu pihak kita punya pertanian yang daerah-daerah yang agraris, kita punya panjang pantai yang paling panjangnya sekitar 81.000 km, tetapi garam masih impor, ya, udang ikan masih impor, jagung masih impor, beras masih impor, ya, belum kedelai dan lain sebagainya. Ini satu kondisi yang sangat ironis. Nah, karena itu kita semua yang hadir sebagai birokrat, sebagai ASN, sebagai CPNS, ini kita bertanggung jawab sama-sama untuk bisa melepaskan diri dari berbagai ketergantungan yang sekian lama membebani kita. Kalau sering kali bicara di mana-mana untuk kasih makan ayam dan babi, ya, kita ini pemakan ayam, pemakan babi paling banyak sudah di NTT ini, tetapi babi dan ayam tidak ada. Ya, karena mau kasih makan ayam dan babi butuh pakan ternak. Itu 1 tahun NTT membelanjakan uang untuk membeli pakan ternak itu 1,1 triliun. Dan itu bukan uang yang sedikit, ya. Petani-petani peternak kita itu mau kasih makan ayam babi, harus beli itu pakan ternak yang didatangkan dari luar NTT, dan kemudian setiap tahun kita belanjakan sampai 1,1 triliun. Ini bukan uang yang kecil, ya. Belum kita punya sampo, sabun, ya, macam-macam, ya, termasuk kecap dan lain sebagainya. Itu hampir 13 triliun lebih datangkan dari luar. Padahal bikin sabun itu gampang, bikin kecap itu gampang, bikin sampo itu gampang. Kita tidak mau melakukan semua pekerjaan-pekerjaan itu. Semua kita mau untuk datang dari luar, dan itu tanpa sadar kita telah melakukan tindakan capital outflow yang cukup besar sehingga dia mengganggu pergerakan ekonomi sektor real di wilayah kita. Akibatnya itu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, dan kemudian dia tidak memberikan implikasi kepada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat itu hanya bisa naik kalau ada kelancaran transaksi, ya, di level konsumen yang berlangsung pagi, siang, malam sampai akhir siang. Jadi ekonomi di Kota Kupang itu kenapa dia berada di pertumbuhan ekonomi Kota Kupang berada di outflow kabupaten satu lainnya, oleh karena kehidupan ekonominya itu kalau Bapak Ibu rasakan mulai dari bangun pagi, siang aktivitas ASN sampai sore, malamnya aktivitas kehidupan di toko-toko modern, mall dan lain sebagainya, itu disambung di kehidupan malam di ruang-ruang tertentu sampai kepada akhir siang jam 2, jam 3 pagi itu petani-petani sayur semua sudah mendistribusikan ekonominya, dan itu pergerakan ekonomi. Coba bayangkan di kabupaten-kabupaten seperti Sumba Tengah, ya, hotel juga tidak ada, betul toh? Nah, hotel tidak ada, makan ada seadanya saja, jam 7, jam 6 sudah tutup, ekonomi tidak bisa bergerak. Ya, Belu, aktivitas ekonominya termasuk paling yang kedua, ya, setelah NTT dan setelah Kota Kupang dan Ende, itu aktivitas ekonominya begitu cepat, dan itu yang bisa mendatangkan pendapatan. Kenapa? Karena ada hilirisasi pergerakan barang dan jasa itu menciptakan respon ekonomi yang geliat, dan dari situ akan menciptakan hilirisasi. Jadi semua orang bisa memanfaatkan jasa layanan yang ada di sekitar aktivitas ekonomi itu, dan dari situ bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, penciptakan peluang seperti ini yang menjadi tugas kita sebagai ASN, melakukan pelayanan publik sekaligus menciptakan peluang-peluang yang bisa diambil oleh masyarakat dengan adanya pergerakan sektor real melalui yang paling dominan itu investasi pemerintah. Makanya kenapa Pak Gubernur mendorong supaya semua APBD dibelanjakan di triwulan 1 itu dalam rangka untuk bisa mendorong pergerakan sektor realnya, memancing agar swasta bisa memberikan respon, dan kemudian bisa terjadi berbagai macam transaksi penjualan produk barang dan jasa, dan dari sana bisa
merangsang pergerakan yang lebih signifikan untuk bisa menciptakan ekonomi yang lebih kuat. Nah, ini semua tentu menjadi bekal bagi kita ya di dalam mengemban tugas sebagai aparatur sipil negara di bidang pelayanan publik untuk benar-benar memberikan kontribusi yang maksimum, memberikan kontribusi yang optimal. Oleh karena panggilan kita itu dalam rangka menolong, ya, membantu, ya, berempati terhadap masyarakat-masyarakat yang keterbatasan akses ke ekonomi, ya, berkaitan dengan pendapatan, kemiskinan, juga isu-isu stunting yang hari ini masih terus menjadi perhatian Pak Gubernur, juga terhadap masalah-masalah di bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu Bapak Ibu juga mesti memahami kebijakan pemerintah provinsi. Ya, Provinsi NTT itu di dalam kepemimpinan Pak Gub dan Pak Wakil Gubernur itu menempatkan pariwisata sebagai prime mover ekonomi masyarakat. Ya, banyak pertentangan waktu kebijakan ini diluncurkan. Kenapa tidak pertanian saja? Ya, karena pertanian yang paling mendominasi. Ya, tapi ini perlu pemahaman ya. Karena pariwisata itu soal semua sektor. Dia berada di prime mover, oleh karena dia yang akan mampu menggerakkan semua sektor sebagai supply chain, ya, baik itu bahan makanan, amenitas, akomodasi, konsumsi, datang dari pertanian, peternakan, perikanan, itu bisa kita gerakkan. Kemudian infrastruktur, Bapak Ibu ketahui kita sudah bangun jalan-jalan provinsi lebih kurang 1050 km yang dikerjakan dalam waktu 3-4 tahun terakhir ini dengan dana pinjaman daerah yang cukup besar, dan itu dalam rangka untuk bisa menyelesaikan sarana infrastruktur jalan sebagai prasyarat pembangunan ekonomi. Ya, jadi kita membangun jalan itu bukan sekedar bangun-bangun saja, karena itu jalan itu dalam desain ekonomi dia merupakan prasyarat. Ada jalan, itulah kelancaran distribusi barang dan jasa. Kalau ada produksi, ada konsumsi, tetapi tidak distribusi, ekonomi tidak bisa jalan. Ekonomi bisa jalan, tetapi kalau jalannya rusak, biayanya terlalu tinggi. Kita tidak sanggup untuk membayar harga bawang, harga cabai, oleh karena untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain butuh waktu berjam-jam, berhari-hari. Karena itu penyelesaian jalan itu sudah merupakan satu skenario yang tepat, sekalipun itu melalui pinjaman daerah. Dan kita juga bersyukur ya, di Manggarai kemarin Pak Bupati sudah tanda tangan pinjaman daerah 250 miliar, ya, kecuali kabupaten yang lain, ya, apa itu mulai dari Sika, Ende, Ngada, Manggarai sudah tanda tangan pinjaman daerah total nilai itu lebih kurang 675 miliar. Kita di Pulau Timur itu belum ada bupati yang mau pinjam menggunakan skema pinjaman daerah. Padahal mereka itu butuh anggaran yang tidak sedikit untuk menyelesaikan infrastrukturnya. Nah, tidak terima lagi, maka bisa juga tidak makan. Oleh karena 90% itu datang dari transfer daerah, semua APBD kabupaten. Ya, makanya ada beberapa bupati yang mengambil kebijakan pinjaman itu sudah bagus. Ya, untuk bisa meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar infrastruktur untuk bisa mendorong pergerakan ekonomi. Ekonomi mesti tumbuh baru bisa datang kepada sektor-sektor yang lain. Ya. Tanpa ekonomi saya pikir itu agak berat ya. Ada perdebatan ya, mau ekonomi dulu, mau pendidikan dulu, kesehatan. Orang mesti siap dulu baru bisa ke sekolah. Orang siap dulu bisa kerja, dapat uang dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut kami ekonomi harus dibangun, karena itu akan memudahkan akses ke berbagai macam kebutuhan untuk kepentingan masyarakat kita di NTT. Karena itu pesan Pak Gubernur untuk semua ASN, CPNS betul-betul bekerja dengan panggilan hati nurani, ya, memiliki semangat yang sama untuk berkorban. Nah, ini berkorban, tetapi juga mesti kerja menggunakan kemampuan intelektual yang dimiliki supaya pimpinan jangan kerja ulang, ya. Oleh karena kalau menurut Pak Gubernur itu kalau pintar saja tidak bisa, pintar saja nanti bisa banyak korupsi, ya. Kalau dia rajin saja tapi tidak
punya kemampuan intelektual, dia kerja sebuah pekerjaan, tetapi sebuah pekerjaan tidak beres, kita bekerja ulang. Itu juga habis ini, ya. Yang dikehendaki Pak Gubernur itu adalah punya kemampuan intelektual, pintar, punya panggilan pelayanan, punya hati, dan kemudian punya energi dan kemampuan untuk berada bersama-sama dengan masyarakat. Itu karakter ASN yang dikehendaki oleh Pak Gubernur, tentu oleh kita semua, pemerintah, supaya nanti pelayanan publik yang kita lakukan, pelayanan kepada masyarakat yang kita lakukan, betul-betul bisa mendatangkan perubahan-perubahan yang signifikan, supaya nanti masyarakat-masyarakat kita juga bisa bersaing dengan masyarakat-masyarakat lainnya yang berada di kabupaten lain yang sudah lebih maju, termasuk bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang sudah lebih maju, untuk kemudian bisa ada peningkatan peradaban, peradaban, dan kemudian kita bisa memberikan kontribusi, kita bisa menjadi penyumbang kemakmuran bagi negara Republik Indonesia, bagi NTT, dan bagi kabupaten yang bersangkutan. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan mewakili Bapak Gubernur. Kebetulan tadi malam mau diperintahkan ini Pak Kepala Badan, jadi kami omong ini tidak pakai konsep, omong-omong saja. Ya, dari mudah-mudahan ada manfaatnya, karena kita di pimpinan daerah di provinsi itu tidak ada hubungan pertanian dan diklat, betul Pak? Urusan apa kepala dinas pertanian datang omong di sini? Tetapi karena skema kerjasama, kerja kolaborasi itu sudah dibangun oleh Pak Gubernur, maka setiap kali kita dengan Pak Gubernur itu banyak hal yang dibicarakan, kita butuh itu catat baik-baik, supaya kalau tiba-tiba perintah mewakili Gubernur, kita tidak jatuh semaput di muka umum, oleh karena tidak bisa omong apa-apa karena otak tidak ada isi. Ini, jadi Pak Kepala Badan, ini kebiasaan-kebiasaan begini kita di lapangan kita hadapi. Itu yang di Belu kemarin. Itu sementara pidato Pak Bupati, kan Pak Bupati pidato habis Pak Gubernur. Jadi sekarang 1.000 bupati semua habis, dia di belakang di Belu itu wakil gubernur. Bidangnya bukan bidang pertanian, bidang lain. Kami siap. Jadi kalau tidak cukup banyak pengetahuan di kepala, maka kita pasti ambruk di depan umum. Nah, ini bentuk kerjasama kolaborasi ya Pak Kepala Badan tingkat kabupaten, sampaikan kepada Pak Bupati, provinsi ini sudah banyak berubah dari sisi birokrasinya, dari sistem kerjanya, karena kita lebih efisien, ya. Sekarang ini prioritas provinsi di pariwisata, pertanian, perikanan, peternakan. Itu fokus di situ, termasuk infrastruktur. Sedangkan supporting system itu datang dari badan dinas-dinas lain yang bersangkutannya seperti koperasi, PMD dan lain sebagainya. Itu perindak ya, industri dan perdagangan. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan dalam waktu dekat ini kita akan fokus untuk pengembangan lagi kelor dan bambu untuk bisa meningkatkan lebih banyak masyarakat yang terlibat sehingga semua punya akses terhadap ekonomi. Nah, pergerakan yang masif seperti ini yang kemudian kita harapkan bisa mendatangkan perubahan-perubahan, dan yang paling penting ketika perubahan-perubahan itu terjadi kita semua ada di dalam. Nah, itulah legasi dari ASN yang kita sumbangkan untuk kemajuan bangsa NTT, masyarakat NTT, dan kemajuan bagi provinsi ini. Demikian, dan akhirnya selama kita semua mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, saya nyatakan acara pelatihan dasar CPNS golongan 3 dan golongan 2 ini dibuka dengan resmi. Kita semua salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Hadirin dimohon berdiri.